Pernahkah Anda mendengar kisah seorang trader saham yang dalam satu hari menghasilkan kekayaan setara 3 miliar dolar hanya untuk kehilangan semuanya dalam waktu singkat? Atau seorang pengusaha properti sukses yang hidupnya berakhir dalam keputusasaan karena gagal menghadapi krisis? Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita tentang bagaimana menjadi kaya, tetapi tentang tantangan besar yang sering terlupakan, yaitu bagaimana untuk tetap kaya. Nah, dalam video ini, saya akan mengungkapkan rahasia penting yang bisa menjadi pembeda antara kekayaan yang sesaat dan kekayaan yang bertahan lama. Apakah Anda siap menemukan jawabannya? Mari kita mulai. Bab 5, The Psychology of Money, menjadi kaya versus tetap kaya. Identifikasi masalah. Poin yang pertama, kesalahpahaman tentang kesuksesan finansial. Banyak orang terobsesi mencari cara menjadi kaya, tetapi sangat sedikit yang berpikir tentang bagaimana menjaga kekayaan itu. Tanpa strategi untuk tetap kaya, kekayaan yang telah susah payah didapatkan dapat lenyap dalam sekejap. Yang kedua, risiko percaya diri berlebihan. Kesuksesan seringkali menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan, seolah-olah tidak ada yang bisa menggagalkan langkah kita. Namun, seperti yang dialami Jesse Livermore, kepercayaan berlebih ini bisa menjadi awal dari kehancuran. Yang ketiga, ketergesa-gesaan dalam pertumbuhan. Banyak orang fokus pada hasil cepat tanpa memperhatikan stabilitas jangka panjang. Akibatnya, saat kondisi pasar berubah, mereka tidak siap menghadapi risiko yang muncul. Yang keempat, mengabaikan ketidakpastian. Perencanaan finansial seringkali tidak mempertimbangkan ruang untuk kesalahan. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa gejolak pasar, krisis global, atau kejadian tak terduga bisa merusak rencana paling matang sekalipun. Yang kelima, minimnya fokus pada prinsip bertahan hidup. Prinsip bertahan hidup seringkali dianggap kuno atau konservatif. Padahal, inilah kunci untuk memastikan kesuksesan finansial jangka panjang. Lalu untuk solusinya, yang pertama, ubah pola pikir tentang keuangan. Jadikan bertahan sebagai prioritas utama, bukan hanya menang besar saja. Nah, dengan fokus bertahan, Anda memiliki waktu untuk memanfaatkan kekuatan investasi jangka panjang. Yang kedua, strategi keuangan yang aman. Berhemat dengan bijak. Jangan hanya mengurangi pengeluaran, tetapi pahami dampaknya terhadap pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Lalu manajemen resiko. Diversifikasi aset Anda dan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Poin yang ketiga, siapkan ruang untuk kesalahan. Rencana keuangan yang baik harus fleksibel, mampu menghadapi ketidakpastian, dan menyediakan dana darurat untuk situasi darurat, agar Anda tidak dipaksa mengambil keputusan yang impulsif. Yang keempat, keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan. Tetap optimis terhadap peluang jangka panjang, tetapi bersiaplah untuk hambatan jangka pendek.
Lalu, miliki mentalitas yang melihat masa depan penuh potensi, tetapi tetap waspada terhadap risiko yang mengagalkannya. Yang kelima, konsisten adalah kunci. Hasil kecil yang stabil dalam waktu lama lebih baik daripada mengejar keuntungan besar sesaat. Konsistensi adalah pondasi dari keberhasilan finansial jangka panjang. Nah, lalu kesimpulannya, menjadi kaya hanyalah langkah awal. Tantangan sejatinya adalah bagaimana menjaga kekayaan itu agar terus tumbuh. Keberhasilan finansial memerlukan dua hal utama, yaitu keberanian untuk mengambil peluang dan kerendahan hati untuk menjaga apa yang sudah dimiliki. Dengan fokus pada prinsip bertahan hidup, fleksibilitas dalam perencanaan, dan keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan, Anda dapat membangun kekayaan yang tidak hanya sesaat, tetapi bertahan untuk generasi mendatang. Perlu Anda pahami bahwa menjaga kekayaan adalah seni yang membutuhkan strategi yang matang, mentalitas yang kuat, dan dedikasi jangka panjang.